Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita ketemu lagi siang hari ini di pertemuan kedua ya, pertemuan terakhir dari webinar Autopilot ya, bagaimana membangun bisnis Autopilot. Dan tentunya teman-teman semuanya, Bapak Ibu sudah menonton video saya ya, bagaimana sih kunci dari membangun bisnis Autopilot, salah satunya adalah kunci dari manajemen. Nah, saya kepingin mau bantu dulu nih, langsung kita tanya jawab dan bedah bisnis dari bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Tadi pagi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Agus ya, Pak Agus ya. Halo Pak Agus. Wah, tadi kita bahkan mau coba untuk kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk membina UMKM ya. Iya Pak. Iya, kita nanti insya Allah hari Sabtu mau kolaborasi lah ya dengan Pak siapa tadi? Bardio. Pak Ardio ya. Bardio ya. Ya, insya Allah. Nah, ini hari ini teman-teman, saya mau berbagi ilmu ya, membantu teman-teman semuanya. Tadi saya dapat laporan dari admin kalau Bu Dewi itu sudah menyelesaikan PR-nya. Ya, benar nggak nih Bu Dewi? Halo Bu Dewi. Iya, Coach. Oke, boleh kenalan dulu dong. Ini bisnisnya apa nih, Bu Dewi? Masih yang kemarin itu, Coach. Yang mana? Yang dropship reseller itu. Oke, good. Dropship reseller. Tapi masih belum ada revenue-nya itu, Coach. Yang biaya itu. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Apa? Sebentar, kalau boleh saya tanya nih. Mbak Dewinya boleh nyalakan kamera mungkin? Kita ini. Yuk, kita nyalakan kamera yuk. Oke ya. Baik, Mbak Dewi, silakan. Ya, Mbak Dewi background-nya apa Mbak Dewi? Kalau saya sendiri itu background-nya apa ya? Scientist, Coach. Scientist, Masya Allah. Ngajar atau guru atau sebelumnya atau jadi dosen atau gimana? Ini sih lulusan S1 Fisika. S1 Fisika, baru lulus atau gimana? Udah lama sih, Coach. Udah lama, oke. Udah memulai untuk jadi resellernya udah berapa lama, Mbak Dewi? Sebenarnya udah lama sih, Coach. Cuman ditunda-tunda. Terus sambil nyambinya banyak, Coach. Oke, apa aja tuh sambil nyambinya, Mbak? Sambil nyambi jahit, terus ada ikut belajar-belajar juga sih di tempat lain gitu. Jadi belajar-belajar, terus prakteknya lupa gitu. Iya, menarik ini. Coba yuk kita breakdown kegiatannya Mbak Dewi ya, dari pagi sampai malam. Coba kegiatannya apa aja? Mulai dari bangun pagi. Gimana Mbak Dewi? Dari bangun pagi, biasanya kalau sekarang ini, Coach, ya rutinitasnya itu sholat 5 waktu. Terus kegiatannya, aktivitasnya, maksud saya ya, sholat itu kan wajib ya, kalau kita nggak sholat berdosa gitu ya. Tapi aktivitasnya apa? Menjahit aja, Coach. Tapi sambil ini sih saya ya kan saya udah pernah belajar mentoring gitu, tapi saya berbagi ilmu gitu, Coach. Wih, keren dong. Tapi saya sendiri masih belum praktek ini banget sih, Coach. Jadi sambil nambahin teman gitu, yang sesuai apa yang udah pernah saya pelajarin gitu, Coach. Gini Mbak, kalau saya lihat masalahnya tuh bukan Mbaknya nggak praktek, Mbaknya nggak pede. Bener nggak tuh? Hah? Mbaknya nggak pede. Coba, kalau boleh kita bilang nih, dosen ekonomi atau dosen bisnis, emang dia punya bisnis? Enggak. Ya enggak. Enggak tahu. Iya nggak punya. Mungkin ngajarin aja kali. Iya ngajarin aja, terus salah nggak?
Enggak juga sih, Nggak Coach. juga, nggak juga kan? Nggak juga. Jadi orang yang punya ilmunya kalau nggak praktek belum tentu salah. Kecuali dia punya ilmu agama, nggak dipraktekin, baru itu dosa namanya. Oh, Tapi iya kalau iya. sepanjang itu ilmunya dunia gitu kan ya apa salahnya? Gitu. Misalnya nih pakar parenting, dia nggak punya anak, boleh nggak? Enggak juga. Boleh-boleh aja maksudnya. Boleh-boleh aja. Iya. Nah jadi kalau mbaknya nih misalnya ngajarin jahit, tapi mbaknya nggak jago jahit, boleh nggak? Hmm, boleh aja sih, Coach. Boleh. Soalnya ada temen yang kayak gitu juga. Iya, jadi fokusnya itu bukan kepada action-nya, tapi minat dan passion kita di mana. Action itu kan mengikuti minat dan passion kita aja, bener nggak? Iya. Ada orang yang memang passionnya berbagi, ngajar, apa salahnya mbak? Nah, mbaknya passionnya tuh, minatnya, panggilan jiwanya tuh apa? Yang bahkan kalau mengerjakan sesuatu tuh nggak dibayar pun nggak apa-apa deh, dengan senang hati. Apa tuh? Ngajarin, Coach. Nah, ya, coba mbaknya udah punya kelas apa aja? Kalau sekarang ini sih apa namanya? Ada mentoring gitu, Coach. Oh, Jadi berarti mbaknya yang, mentoring bisnis. oke, mbak yang mementoring atau mbak yang dimentoring? Saya yang mentoring tapi apa ya? Masih sama teman-teman juga gitu. Jadi nggak sendirian, tapi pernah sih saya juga nyoba sendirian gitu, Coach. Oke, boleh dong dikasih linknya, ada Instagram, mungkin apa? Eh enggak, Coach, enggak pakai Instagram itu, paling pribadi gitu. Jadi masih bangun personal branding sih, Coach. Oke, nih, saya punya komunitas ya, namanya Lavina, kelas fitrah wanita. Jadi Lavina itu komunitas untuk berbagi ya, sesama ibu-ibu, sesama sebenarnya kelas fitrah wanita itu Lavina itu lebih ke wanita sih, tidak hanya ibu-ibu ya. Mbaknya sudah berkeluarga? Belum, Coach. Belum, berarti lebih enak lagi kan, artinya nggak punya tanggung jawab suami atau anak, ya kan? Dan itu kan bisa berbagi, bener nggak? Iya. Iya, nanti saya kenalin deh ya. Nah, jadi Lavina itu dia komunitas untuk menjaring ini eh, para ibu-ibu atau perempuan yang ingin berbagi macam-macam. Ada yang kelas parenting, ada yang paling ramai itu kelas pawon gitu. Pernah dengar nggak kelas pawon atau pernah ikut mungkin? Sudah pernah ikutan, Coach. Nah, udah pernah ikutan ya sama Bu Krisdiana ya. Iya, saya lupa sih. Oh lupa, ya 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 ya. Iya, Soalnya jadi nggak terlalu ini banget ngikutin, pas itu masih sibuk itu. iya, coba dihubungin. Ada nggak nomornya di alumninya? Ada grupnya nggak? Ya, sudah gabung, Coach, di alumninya. Nah, coba hubungin adminnya. Gimana sih kalau saya mau berbagi ilmu, berbagi tips. Mbaknya sedang berbagi apa? Mentoring bisnis, Coach. Ah, mentoring bisnis. Ya, pembahasan mentoring bisnisnya tentang apa? eh Apa sih? Ada ngebahas smart goal, Mm-mm, strong why gitu, sama mm-mm. apa lagi? eh Apa sih namanya? Profiling. Oke. Terus profiling itu kan ya yang customer apa itu namanya? Mm-mm, Customer avatar ya, Coach. mm-mm. Iya, benar. Itu. Mm-mm. Terus apalagi tuh? Ada juga yang dibahas sama coach itu yang kemarin apa relation relation partner Nah, relation customer apa itu? relationship. Iya iya itu. Oke. Iya itu. Iya, iya, Ada iya. juga saya ngituin. Bagus dong. Nah, yang penting tuh berani aja. Mbaknya tuh kan sekaligus kalau mungkin membangun personal branding nanti dulu lah ya. Saran saya niatkan belajar dulu untuk melancarkan ininya ya, bahasanya, percaya dirinya, public speakingnya ya. Iya,
Gitu. Gimana? Kapan mau kita praktekkan? Gak tahu, Coach. Aduh, kalau prakteknya nggak tahu, gimana mau dapat hasilnya? Mbaknya goalnya sendiri apa tuh? Kalau saya sendiri sih mau renovasi rumah, Coach. Gimana renovasi rumahnya? Belum direnovasi maksudnya. Ya, maksudnya berapa biayanya, mau nabungnya berapa lama, terus bagaimana? Kalau nabungnya sih mau berapa ya? Saya kurang tahu sih, Coach. 150 juta mungkin. Oke, duitnya dari mana? Ya, saya ini sih, Coach, masih gabung di afiliat gitu, Coach. Oke, ya coba penghasilan dari affiliate-nya berapa? Masih belum banyak. Iya, tapi ya sebenarnya bukan masalah banyak atau tidak ya. Yang penting, yang pertama yakinnya dulu dan fokusnya gitu. Ya kalau nggak yakin dan nggak fokus ya cuman sekedar cerita aja. Di Lavina itu juga kita ada affiliate-nya, Pak Won juga ada affiliate-nya. Ikutan juga nggak? Enggak, Coach. Tuh, padahal di situ tuh kita membina loh. Yang saya langsung bina untuk yang afiliasi Pawon itu ya. Dan masya Allah gitu. Ketika kita menjalankan ilmunya tadi kita praktek gitu ya, banyak ibu-ibu yang dapat peserta itu sampai 200-an peserta, sampai bahkan ada yang tembus 500 peserta yang mereka bawa gitu ya. Dikalikan aja 10.000, sekarang masih 12.000 ya, udah lumayan banget. Ya, udah Iya, jutaan Coach. juga. Yang penting kan fokusnya tadi. Iya, fokusnya saya sih yang masih kurang, Coach. Coba deh ditata agendanya, prioritas hidupnya. Iya, Sip ya. iya, Coach. Oke, ya. Coba kita sapa lagi nih, ada Pak Lutfan atau Bu Lutfan nih. Bapak Lutfan ya. Halo Pak Lutfan. Halo? Halo. Halo Pak Lutfan. Ya, Oke, gimana kabarnya hari ini Pak Lutfan? alhamdulillah baik. Waktu pas mungkin 2 hari yang lalu masih sakit. Oke, sakit apa? Masya Allah. Syafakallah. Sakit apa? Lagi Masnya? nggak enak badan. Lagi Oke. nggak enak badan. Lagi nggak enak badan. Sekarang gimana kondisinya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke. Di mana Mas Lutfannya? Domisilinya? Purwakarta. Purwakarta. Baik, baik. Iya. Nah, sekarang nih bisnisnya apa nih Mas Lutfannya? Masih bisnis tanpa modal sih, lagi nambang koin Apa di internet. Nambang poin seperti apa? Jadi saya lagi cari penghasilan dulu sih tanpa modal di internet. Lagi nyari penghasilan di internet. Iya, betul. Nama perusahaannya mungkin apa ya? Kalau itu kan banyak banget ya Mas ya. Saya Iya disuruh. banyak, nggak bisa sebutin satu-satu soalnya. Itu. Gimana cara kerjanya Mas? Ya gitu kita mutualan aja sih menggunakan kode refill. Oke. Terus cara Jadi kerjanya gimana? misalnya orangnya daftar, saya dapat uang, terus orangnya juga dapat uang juga. Oh gitu. Nama perusahaannya apa? Nama ininya? Kalau saya ambil satu contoh tuh, itu website Lookbit ada. Oke, boleh di-share screen mungkin ke saya? Lookbit. Di-share screen. Sementara lagi nambang koin sih, sebenarnya mau ini uangnya mau ini sih buat robot sebenarnya mah, tapi lagi nambang dulu sih sebenarnya. Buat robotnya apa? Pakai Buat pelayanan sih, kayak Jepang kan ada tuh buat pelayanan. Oke, tujuannya buat robot untuk apa? Buat pelayanan aja sih. Mau Apa pakai robot kayak di Jepang. Oke. Itu mau makan biaya berapa kalau buat robot? Ada sih miliaran mah ada. Tapi kosannya masih nggak nyampe, paling buat perusahaan animator paling yang kayak Toit.
TOEIC Jepang. Oke, berapa Ya, modal? lumayan sih itu juga sih buat bayar 100 orang juga sih. Oke, berapa duitnya tuh kalau buat robot kayak gitu? Boleh di-share screen-nya, boleh di-share, kita cerita-cerita, oke, gimana? Gimana? Gimana Mas Lurfan? Udah, baik. Ya, mungkin kalau ini saya mohon maaf karena juga saya ada agenda ya, teman-teman. Mungkin kita cukupkan dulu aja, karena juga belum ada yang kelihatannya punya problem yang serius ya. Sebenarnya makin serius problemnya, saya makin seru nih sebenarnya, ya. Cuman karena saya lihat belum ada yang punya problem yang serius, baru sebatas ya begitu-begitulah ya. Ini Pak Lurfannya malah nggak ada kabar nih kayaknya nih. Oke, ini masuk Pak Eko nih. Ya, gimana Pak Agus? Gambar saya hilang. Gimana? Halo? Ya, gambarnya Gambarnya? Gimana? Di saya aman nih. Oke ya, mungkin begitu dulu aja teman-teman karena belum ada pembahasan yang serius juga dari teman-temannya. Kalau saya sih sebenarnya tinggal ini aja ya, ngasih solusi, ngasih tips dan trik ya. Nah, mungkin karena juga saya ada agenda lagi ya, saya mohon maaf banget teman-teman. Ya, mungkin bisa dilanjutkan dulu dengerin materinya dan kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan ke saya ya. Nah, ini Pak Eko udah masuk nih. Halo Pak Eko. Halo Pak, sedang di jalan Pak. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Oke. Tadi ada manajer saya ya menelpon Pak Eko ya, kalau nggak salah ya. Nah, Pak Imam Pak ya.
Iya, benar, namanya Pak Ya, Ima. WA saya tadi. Iya, iya. Ya, sudah confirm Pak, nanti kita siapkan. Baik, 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 baik. Kebetulan saya untuk minggu ini jadwalnya sudah agak padat. Kalau kita tentukan aja dulu jam harinya gimana, Pak Eko? Gimana Pak? Ya, kebetulan minggu ini saya cukup padat. Kalau kita Iya. tentukan aja waktunya gimana untuk pembahasannya dengan Pak Yanton, dengan bisnis model kanvasnya Smarty. Iya, hari Sabtu sih Pak, tapi jamnya nanti saya confirm lagi. Wah, Sabtu itu saya agak padat malah. Kalau hari Minggu gimana? Minggu. Jam berapa Pak? Coba saya nanti tanyakan. Kalau saya ini cuman bisanya jam 14.30 tuh hari Minggu. Oh, siang Pak ya? Siang, bener. Oh iya, iya. Oke, baik Pak. Nanti coba saya sampaikan ke Pak Yanton. Baik, tapi sebelumnya saya minta tolong untuk bisnis kanvasnya diselesaikan dulu ya. Iya, iya. Oke. Kemarin tuh keren banget tuh. Gimana Pak? Kemarin keren banget sebenarnya Pak Eko udah ngerjain PR-nya ya. Cuman itu tadi saran saya difokuskan aja dulu ya. Fokusin ke Smarty-nya aja dulu ya. Benar. Itu kan karena bidang saya logistik Pak, makanya saya buat logistik kemarin. Oh gitu, Pak Eko kerja di mana? Saya di Nabati Group. Oh, Nabati Group. Iya. Iya. Di perusahaannya atau di vendornya yang lain? Di perusahaannya yang megang ini Pak, e-commerce-nya. Oh. Karena Nabati sedang bangun digital ekosistem. Nah, salah satunya itu e-commerce-nya. Oh, e-commerce-nya apa namanya? Pak, i.id. i.id, baik. Iya. Tujuannya e-commerce itu untuk apa? Ya, untuk boosting perjualan dari Nabati Group ya. Oke. Ya, online. Kan selain offline, dia jualannya lewat digital. Nah, digital ini sedang mengembangkan ekosistem digital. Nanti juga connect ke ini, Ricis Factory-nya itu nanti ada e-food. Nah, yang untuk e-commerce-nya namanya i.dot. Nanti yang e-commerce retail-nya namanya e-shop. Nah, nanti ada jaringan komunikasinya namanya e-hashtag. Kayak gitu, Pak. Jadi sedang bangun komunitas digitalnya. Bapak termasuk dekat dengan owner-nya untuk ini? Atau dengan pimpinannya? Kalau pimpinan yang di digitalnya saya dekat. Ini saya udah lihat. Saya mohon maaf sih sebenarnya kalau boleh saya cerita, sebenarnya banyak banget klien-klien saya yang udah buat online shop ya, buat marketplace sendiri, dan itu perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya JNE. JNE itu punya ini sendiri, tapi nggak jalan Pak. Karena kuncinya bukan di apps-nya, tapi kuncinya di model bisnisnya. Di model bisnis itu sudah ada lingkarannya semuanya, siapa yang akan ngerjain dan bagaimananya gitu ya. Dan value yang kita tawarkannya itu apa? Kalau cuma sekedar kita jualan produk-produknya kita gitu ya. Ini kan kalau saya lihat kan ada Momogi ini kan masih perusahaan keluarga juga ya. Saya sempat kenal juga sih dengan anaknya sih. Nah, kita kerjasama dengan perusahaan lain juga sih ya. Hanya sayang aja Pak, karena resource yang dihabiskan untuk membuat ini cukup lumayan. Ketika tidak punya strategi yang kuat, tidak punya pemahaman yang benar terhadap bisnis online, bahkan sekelas Matahari aja gagal Pak untuk membuat e-commerce. Sekelas Matahari. Sekelas JNE. JNE itu kliennya kami, JNE di Pekanbaru. Ya, nah mereka mau merubah model bisnis. Ya, JNE itu sadis banget itu. Mereka di 3 tahun lagi itu mau launching free ongkir seluruh Indonesia. Nah, programnya free ongkir seluruh Indonesia. Jadi benar-benar ongkir itu udah nggak ada sama sekali. Dan seterusnya. Oh iya. Iya, jadi nggak pakai biaya lagi. Jadi pengiriman itu benar-benar itu betul-betul mendisrupt Pak.
mendisrupt itu betul-betul merusak tatanan yang sudah ada selama ini. Orang kalau udah free mau dikasih apa lagi? Kan gitu kan ya? Iya, iya. Nah, sementara yang lain-lain itu kan free ongkir batas waktu atau dengan kuota tertentu. Kalau mereka memang benar-benar free. Gitu. Nah, itu kan perubahan model bisnis namanya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya Pak Eko-nya deket sama yang merancang e-commerce ini, ya mungkin saya sarankan untuk coba kita diskusi, coba kita bedah bisnis modelnya gitu. Yang kita khawatir itu kan capek kita buat ekosistem, tapi nggak jalan, Pak. Iya, iya. Habis duluan. Iya, iya. Boleh Pak, nanti saya sampaikan dulu ke atasan saya. Iya, karena ini value-nya saya belum ketemu value-nya. Bedanya dengan Smarty, saya bedanya dengan yang lain gitu ya, misalnya ya. Nah, ini saya lihat masih, iya masih ini sih, masih fokus ke konten sih, masih fokus ke desain. Sementara desain, konten, apps itu udah nomor kesekian, Pak. Bukan yang pertama. USP-nya apa nih ya? Nah, contoh ya, kayak Gojek itu kan tidak langsung buat aplikasi. Dia bahkan dari call center dulu. Gitu. Iya. Tokopedia tuh bahkan mulainya dari Kaskus. Kalau dulu mungkin Pak Eko pernah ikutan Kaskus nggak? Komunitasnya. Oh, belum, tapi tahu aja. Tahu ya? Iya. Itu cuma komunitas biasa, Pak. Komunitas biasa, terus jualannya di BB. Dari situ. Nah, jadi bisnis itu kuncinya tuh traffic-nya dulu. Bukan infrastruktur. Sementara saya melihat banyak pengusaha-pengusaha yang agak jadul gitu ya. Maksud saya sih udah jadul juga ya. Cuman pengusaha-pengusaha konvensional itu mikirnya itu bangun dulu gitu. Oh, bangun gedungnya, bangun ekosistemnya, padahal bisnis zaman sekarang nggak seperti itu. Nggak ada gedungnya pun nggak apa-apa, nggak ada websitenya pun nggak apa-apa. Iya, betul. Iya. Ya. Yang penting jelas dulu nih apa mau yang dijual ke masyarakat, yang menjual apa nih gitu. Bener banget. Kemarin saya sempat cerita nggak? Itu istri saya jualan kue lebaran sampai 1000-an toples, 1.700 toples saat lockdown. Iya. Nih. Nah, ini kan rencananya yang digital ini untuk supporting ke yang offline-nya, Pak. Dia beda konsumsi, Pak. Beda perilaku konsumen gitu. Ini saya kasih contoh ya. Ininya saya nih. Bisnisnya istri saya nih ya. Ini jualan kue, cuman nih yang kemarin nih kita XJNE. Ini gratis, Pak. Ini kita lagi kebetulan JNE ini kliennya saya kita lagi tes. Kita lagi tes bagaimana skema bisnis model membuat pengiriman itu gratis ke seluruh Indonesia. Gitu. Nah, jadi pola orang mengkonsumsi online dengan offline itu bedanya 180 derajat, Pak. Beda banget. Contoh gini. Pak Eko memutuskan untuk membeli nabati, Ricis atau apa. Apakah Pak Eko sudah mikir dari rumah, nanti saya mau ke Alfamart mau beli Ricis Ada mikir kayak gitu nggak, Pak? Iya, pastinya ya sih, Pak. Yakin. Atau pas jalan-jalan. Nah, biasanya baru pikiran. Iya, jadi orang itu nggak ada yang merencanakan, kecuali ya kalau makanan-makanan yang jenis lain. Misalnya nih kita mau beli martabak, mau beli bakso, mau beli siomay, kan kita mau mikir dulu nih, mau makan apa enaknya ya, searching, bener nggak? Oh, mau makan nasi Padang, Tapi kalau ada nggak, misalnya nih kita gitu ya, atau anak-anak, saya mau beli nabati, nggak ada. Nah, sementara snack ini unik ya. Snack ini yang membeli anaknya, yang memutuskan yang memutuskan anaknya, tapi yang membelikan orang tuanya. Benar? Iya. Jadi dia terlibat dua konsumen sekaligus, yang membeli anaknya, ya, yang minat itu anaknya, tapi duitnya dari orang tuanya. Iya.
Iya. Dan itu campaign-nya berbeda banget, Pak. Iya, betul. Berbeda banget. Jadi kalau mau dijual online, pertanyaan saya, apakah orang akan membuka aplikasinya khusus, saya mau cari nabati, coba kita pikirkan perilaku konsumennya gitu. Masuk akal nggak sih? Saya mau buka HP khusus mau cari. Ini saya cerita, bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang umum saja, misalnya saya mau cari beras, mau cari yang udah pasti-pasti ya, telur. Itu saya nggak akan mungkin nyari di mana ya beli telur, nggak mungkin, Pak. Cari HP di mana beli telur, nggak mungkin, Pak. Pasti ke warung saya beli telur. Iya. Nah, ini ada klien saya, nih omsetnya udah ratusan juta, Pak. Ini bentar lagi miliaran, ya. Namanya Warung Segar, ini dia. Dia khusus jualan daging, ayam, telur, Warung Segar. Nih kita lagi coaching sama beliau nih ya. Nah, nih bentar lagi miliaran nih. Nih. Ya. Warung apa, Pak? Warung Segar. Bisa lihat nggak di layar yang saya screen share? Oh, iya. Mirip-mirip warung pintar apa gitu, Pak ya? Nah, ini khusus untuk barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari ya? Yes. Diantar ke rumah. Dan itu bisnis modelnya cakep banget gitu. Iya. Jadi bukan sekedar e-commerce. Jadi permintaannya ada dulu nggak, dan perilaku konsumennya itu seperti apa, bukan ujuk-ujuk. Karena tantangannya, challenge-nya kalau jualan beginian ini cepat busuk, Pak, dan kemudian ini untungnya tipis banget. Udah gitu, para mama-mama Indonesia nggak mau kalau dibebanin ongkir, Pak. Nggak mau. Beli sayur, beli begini, ongkirnya 10.000, nggak mau. Nah, sehingga bisnis model itu yang kita ramu, Pak. Nah, makanya saya kadang-kadang lucu gitu ya, ketika melihat banyak startup itu sibuk dengan aplikasi, apps gitu. Apps itu nanti gitu loh. Nah, jadi saran saya sih ya itulah ya, dibahas dulu dengan timnya di Nabati, Pak, sebelum terlanjur duitnya udah habis ya, terlanjur ya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ya. Tapi alhamdulillah sih, Pak, omset tahun lalu bagus sih. Coba omset tahun lalu yang dari e-commerce berapa? Sekitar 2,6 T, Pak. Yakin? Yang dari e-commerce loh? Ya, jadi kita kan yang offline itu digunakan pakai aplikasi. Jadi salesman itu langsung follow up ke warung-warung depo itu lewat aplikasi apps kita. Jadi belinya yang biasanya offline jadi online. Oke, berarti ininya tuh B2B, Pak. Gimana, Pak? Berarti e-commerce-nya yang e-dot tadi itu B2B dong? Iya, B2B. Nah, kita ada B2B, e-dot, nanti ada B2C-nya e-shop, Pak. Jadi kita main ke retailnya. Oke. Ya, jadi ada dua ini, B2B sama B2C. Nah, kita nanti bikin jaringannya, yaitu nanti ada e-hashtag komunikasi, misalnya kita chat apa, lapar, nanti kita muncul produk kita gitu, Pak. Jadi nge-link semua. Ekosistem digitalnya dibuat seperti itu. Oke. Iya. Berarti e-dot ini B2B ya? B2B ya. Kita ada B2C-nya juga untuk retail warung-warungnya. Kalau B2B-nya ke Alfamart, Indomart, sama mall. Jadi Alfamart pesan langsung dari e-commerce ini? Iya, betul. Untuk produk-produknya Nabati ya. Menarik banget, Pak, karena saya cukup kenal dengan sistem Alfamart ya, Alfamart pusat. Itu memang beneran data bahwa gini, ini saya misalnya manajer Alfamart nih. Iya. Barang-barang saya, Nabati dan yang lain itu kosong tuh. Terus saya ordernya gimana? Saya order langsung ke Nabati? Langsung lewat ini. Jadi
ada sistem lewat depo, ada yang lewat aplikasi kita. Nah, kalau memaksa yang offline itu ke online kita kasih ini lagi promo diskon misalnya 2%, 3%, pakai aplikasi kita dapat potongan 2%, 3% gitu sih Pak, buat ngarahin ke online-nya ya. Oke. Iya. Menarik banget Pak, menarik banget. Karena setahu saya kayak Alfamart, Indomaret dan yang lainnya itu kan mereka terpusat pembeliannya dalam jumlah gede banget. Ya, mungkin sales offline kita sudah follow up awal. Nah, untuk mempermudah next-nya ada yang lewat apps kayak gitu sih Pak, atau lewat website kita gitu. Jadi jangan tergantung ke sales offline kita gitu. Gitu. Iya, arahnya ke arah sana sih Pak. Jadi kalau biasanya tapi baru arahnya baru ke arah sana. Yang menarik adalah begini Pak. Saya punya teman, beliau kepala HO di Alfamart ya di Jakarta. Iya. Mereka itu kan beli sesuatu itu kan dalam partai besar, pitching, benar kan ya? Tender. Nih, saya mau beli Coca-Cola nih, kayak saya tahunya tuh kemarin tuh Coca-Cola tuh sekian miliar. Oh, itu kan mereka dapat potongan diskon dan segala macam tuh. Iya. Yang menarik adalah dengan pembelian sekian miliar itu, yang beli kan cuma satu lembaga, Pak. Bener nggak sih? Ya, bener juga. Gitu. Iya, Pak. Kalau saya kan nggak masuk ke salesnya. Saya nah, makanya coba kita breakdown gitu. Karena ya kalau saya memang kliennya rata-rata di omset di angka 1-2 miliaran gitu ya. Jadi saya cukup paham dengan yang seperti itu. Kalau UMKM ini kan saya cuma ya bantulah gitu ya, bantu-bantu aja. Nah, justru yang menarik itu dengan bisnis-bisnis yang miliaran itu, ketika model bisnisnya tidak tepat, hasilnya nanti boncos Pak. Dan boncos itu bisa miliaran. Iya. Itu Pizza Hut di tahun 2020 kemarin membukukan kerugian 91 miliar Pak. Baru mereka sibuk cari coach. Mana ya bisnis coach, mana ya bisnis. Baru mereka sibuk cari. Sebelumnya nggak pakai bisnis coach. Ketika sudah menyentuh di angka ruginya 91 miliar, baru mereka tepok jidat. Gila juga ya. Itu konyol banget Pak. Saya ngomong sama kepala cabangnya, coba deh. Ini Pizza Hut, makanan mewah dijual di pinggir jalan, itu gimana? Iya. Padahal nih, kalau kita lihat trennya UMKM, saya membina banyak UMKM yang kelas-kelas kecil aja Pak, yang omset 1 miliar, 2 miliar, itu sistemnya aja masih belum rapi Pak. Masih belum rapi. Nah, maksud saya adalah ketika kita bedah ini lebih tajam, ya satu sisi Pak Eko-nya akan bisa dipromosikan juga ya dengan ya saya bisa membantu Pak Eko lah untuk dinabatinya gitu ya, sehingga Pak Eko sendiri bisa lebih maksimal gitu kan ya. Iya. Jadi bisa naik jabatan juga kan ketika ya idenya ya udah saya drive aja, saya bantu gitu. Saya arahnya pengen ke Smarty aja sih Pak. Atau kita gandeng sekalian nabatinya dengan Smarty. Ya, jadi saya mau buktikan dulu nih nanti Smarty dengan Coach Didi nanti seperti apa. Nanti baru saya sounding ke atasan saya yang di Nabati gitu sih Pak. Untuk kita gandeng sekalian gitu. Iya, boleh? Iya, boleh. Kita kan pengennya ya besar, kolaborasi kayak Gojek sama Tokped aja bisa gitu. Bisa banget Pak. Nah, yang menarik lagi adalah coba deh Pak. Gini nih, Momogi itu kan sebenarnya masih home industry jatuhnya, masih belum besar banget dia, belum corporate lah jatuhnya ya, belum corporate, ya udah PT sih. Kalau yang corporate itu kan seperti Danone, seperti Sari Husada, itu kan sudah gede banget ya. Maksud saya begini, ketika kita harus nungguin
Smarty dibuktikan dulu baru kita kerja sama dengan Nabati. Yang menarik adalah coba kenapa nggak kita bukakan pandangan ini, sehingga kita bantu mereka dan nantinya Pak, ini Smarty ini tetap jalan aja, tetap jalan. Tapi pembina keputusan kita dengan hubungan kita dengan manajemennya itu udah bagus. Iya, karena apa? Karena pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan itu nggak sebentar. Ya, ini saya lagi bantuin Danamon ya. Danamon itu juga lagi mana ya Danamon? Ini dia ya. Nah nih Danamon ya, jadi saya lagi bantuin mereka itu bagaimana mencapai omset ya sebulan itu sekitar 50-an miliar ya. Dan itu berat banget Pak buat mereka. Karena apa? Karena dari manajemennya konvensional banget. Dan itu untuk butuh penyesuaian itu lamanya luar biasa. Lama banget. Jenjangnya itu panjang banget. Mulai dari direksi, DM-nya, kemudian sampai ke kepala cabang dengan cabang yang begitu banyak gitu ya. Nah, jadi kapal besar itu ketika mau dinegosiasi, ya ketika tidak segera, ini Titanic dia Pak. Maaf ya, mute dulu. Ya, oke. Bisa jadi Titanic, bisa jadi karam gitu ya. Betul. Karena kompleksitasnya itu tinggi sekali Pak, kompleks sekali. Ya, seperti contohnya kayak Danone ya. Dari Astor saja mereka udah dapat sehari itu 50 miliar. Dan mereka tidak mau fokus mereka mau masuk ke online tapi nggak asal masuk gitu. Karena resikonya ngeri sekali. Itu ngeri sekali Pak. Karena gini, corporate itu kan stylenya itu adalah produksi massal. Bukan kepada variannya. Produk Danone itu kan cuma paling 5-6 biji. Tapi satu biji Astor itu dijual di ratusan ribu gerai, Pak. Ratusan ribu gerai. Produknya cuma satu, Astor doang. Cuma kemasannya ya dibeda-bedain lah gitu ya. Ada kemasan kecil, gede, sedang. Tapi kan fokus mereka kepada masalnya. Nah, maka butuh satu strategi bagaimana mengimbangi UMKM yang produknya itu sangat cepat berubah, Pak. Dan itu banyak sekali variannya. Dan kita sama-sama tahu bahwa cemilan itu, Astor itu ya cuman satu di antara ribuan cemilan gitu. Iya. Makanya grup Alfamart itu membuka satu divisi baru namanya Keno atau apa gitu ya. Saya lupa ya. Mereka membuka satu divisi baru gitu. Mereka nggak ganggu yang ada. Nah, hal-hal strategik seperti ini menarik kalau kita bahas. Yang penting bangun aja hubungan dengan Nabatinya dulu. Perkara nanti join atau enggak, perkara nanti kita bisa gabung dengan Smarty. Nah, Smarty sendiri kan kita bangunnya itu butuh waktu, Pak. Kita ada jentik-jentiknya kan? Iya. Sementara kita bangunnya butuh waktu, lah Pak Eko-nya nanti ya ketika itu fokus ke Smarty, ya mencari bridging-nya itu belum tentu dalam waktu singkat. Gitu. Maaf, gitu ya. Sip ya, ya. Iya, siap Pak. Coba nanti saya sounding dulu. Boleh. Ya, saya senang kalau kita sharing-sharing, berbagi ilmu apa yang bisa saya bagi gitu ya. Karena bagi saya coaching ini sendiri sudah menjadi sebuah passion ya, sebuah panggilan jiwa gitu ya, sharing segala macam, berbagi ilmu. Tadi dengan Pak Agus itu kita juga mau berbagi tuh dengan para UMKM ya, dengan komunitas Sahabat Indonesia Sukses ya, dengan foundernya Pak Bardio ya, Pak Agus ya, insya Allah hari Sabtu besok ya. Kebetulan kan Smarty sama Nabati ini juga arahnya ke UMKM juga nanti ke depan. Iya. Siapa tahu kolaborasi di bawah Coach Didi semua kan bagus. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa bantu Pak, mudah-mudahan ya apa yang bisa kita bantu, karena sederhananya kalau saya pribadi ya semakin banyak kita bermanfaat, semakin banyak kita menebar kebaikan,
Ya mudah-mudahan ini jadi amal soleh yang juga bisa mengampuni dosa-dosa kita yang sebelum-sebelumnya Iya. ya Pak ya. Baik, begitu dulu Pak Eko. Saya mohon maaf ada agenda lagi karena waktu kita sudah terbatas ya. Nanti kita kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Oke, teman-teman semua, ada Pak Agus yang baru join, ada Bu Dewi, Pak Lutfan dan Pak Agus Muslim ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.